Kehidupan rumah tangga mungkin kedengarannya seru, misterius, penuh warna, hidup bersama seseorang hingga menua lalu menjadi tiada. Banyak kata untuk menggambarkannya, tapi ataukah malah jadi petaka yang membuat kita sendiri celaka. Wah, bahaya. Begitu juga dengan kisah yang akan saya bawakan atau saya ceritakan untuk Anda penonton tercinta. Kisah rumah tangga yang berbeda dan membuka sedikit sudut pandang Anda. Dari saya nobody yang bukan siapa-siapa, hanya ingin bercerita atau merangkum film untuk Anda agar menemani Anda sejenak di sela-sela waktu luang Anda dan berharap Anda sedikit berbahagia. Selamat menyaksikan. Di scene awal terlihat Nick yang baru pulang dari bar adiknya. Sesampainya di rumahnya, dia melihat ruang tamu yang sangat berantakan dan terlihat meja yang terbalik, serta pecahan kaca seperti setelah terjadi kekerasan. Lalu Nick mencari istrinya dan tidak menemukannya sama sekali. Walau sudah mencari ke seluruh penjuru rumah, Nick sengaja pulang agar bisa membicarakan kejelasan hubungan perceraian dengan sang istri. Tapi Nick saat itu merasakan perasaan yang campur aduk, antara khawatir atau tidak peduli. Pada akhirnya dia memanggil polisi ke rumahnya. Lalu para polisi memeriksa rumah Nick dan dia dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan atas yang terjadi di rumahnya. Karena rumahnya kini harus jadi TKP, Nick tidak diperbolehkan pulang sementara. Dia harus tinggal di rumah adiknya untuk pengamanan TKP. Adiknya Nick bernama Margo. Sebelum benar-benar diperbolehkan pulang, Nick diajukan beberapa pertanyaan mengenai sang istri, tapi Nick tidak bisa menjawabnya. Setelah beberapa jam dari laporan Nick tentang hilangnya sang istri, tiba-tiba ada seseorang tetangga yang datang ke TKP dan menemui detektif Bonnie. Perempuan itu bernama Enoli. Dia mengaku tetangganya Amy dan sedikit punya beberapa informasi tentang Amy. Enoli mengaku bahwa Amy sedang hamil dan dia melihat suaminya Nick sering bersikap kasar kepada Amy, keterangannya Enoli. Tapi bukti pertama baru didapatkan melalui TKP. Ditemukan sebuah bercak darah dan juga sebuah amplop dari lemari pakaian Amy yang bertuliskan keluhan. Lalu keesokan harinya orang tua Amy datang menemui Nick karena mendengar kabar bahwa Amy telah menghilang. Mereka pun mengadakan konferensi pers untuk meminta bantuan publik agar memberitahu jika ada informasi tentang Amy berada. Tapi di sini orang tua Nick mengatakan ada yang terlihat terobsesi dengan anaknya, dua pria tepatnya, yaitu Tommy O'Hara dan Daisy Collins. Ternyata keduanya adalah mantan pacar Amy sendiri. Di sini detektif Bonnie mengatakan kasus ini rumit, seperti perburuan harta karun. Nick pun membenarkan karena tiap ulang tahun anniversary mereka selalu ada permainan. Tapi kali ini permainan ini sangat berbeda. Petunjuk demi petunjuk ditemukan dan saling berkaitan sampai Nick menemukan petunjuk selanjutnya. Tapi dia tidak memberitahu kepada detektif karena terdapat kata-kata yang membingungkan, sulit untuk diterjemahkan. Lalu Nick teringat akan pernikahan mereka yang buruk. Nick jadi pengangguran, berhenti dari pekerjaannya sebagai wartawan, dan dia harus pindah ke kota kelahirannya, sehingga membuat Amy dan dia penuh percecokan. Kemudian, setelah lewat 2 hari nampak pencarian makin digencarkan dan diperketat tentunya. Tapi di sini Nick bersikap terbalik dan membuat publik heran dan malah condong menuduh Nick atas peristiwa yang terjadi, menghilangnya Amy. Nick cuek acuh tak acuh. Sikap ini membuat dia dicurigai membunuh Amy dan menyembunyikannya. Berita pun juga malah menyudutkannya. Situasi ini membuat Nick sangat tertekan. Kemudian ada sebuah informasi dari seorang pengedar senjata yang bernama Jason. Diketahui Amy membeli senjata sebuah pistol kecil darinya. Pada saat itu Jason menyebutkan bahwa Amy terlihat ketakutan dan juga tertekan pada saat dia membeli senjata kepadanya. Di satu sisi, ternyata Margo adik Nick mengetahui perselingkuhannya dengan siswinya, Andy. Ternyata sudah berlangsung lama, hampir 1 tahun. Margo kecewa kepada Nick.
Lalu dari situ Nick akhirnya terbuka, berani berkata jujur tentang hubungannya dengan Amy yang mulai makin hancur kepada Margot. Situasi makin memburuk untuk Nick. Semuanya seperti menghakiminya. Perhatian kepada Nick, semua membahas Nick dan menjelekkan namanya. Tapi hanya detektif Bonnie yang tidak mau menyimpulkan lebih dulu, karena masih kurangnya bukti-bukti yang kuat. Insting kepolisiannya lebih dikedepankan ketimbang gosip yang beredar. Bukti forensik pun keluar, tapi malah makin membuat kasus ini menjadi terlalu rumit. Situasinya makin diperparah ketika Enoly datang meneriaki Nick saat acara berdoa untuk keselamatannya Amy. Sontak orang-orang pun mengejar Nick untuk minta penjelasan. Detektif Bonnie pun lalu masih menanyakan bukti-bukti lainnya kepada Nick. Dia menginterogasi Nick tentang laporan tagihan kartu kredit, ada namanya di situ. Tapi Nick membantah, ia merasa dijebak. Ia tidak mau lagi berbicara kepada detektif tanpa didampingi pengacara. Nick berusaha mencari solusi untuk kasusnya, jalan keluar agar dia tidak dituduh menjadi pelakunya. Detektif pun juga tidak mau kalah, dia mencari bukti sampai ke rumah ayahnya Nick dan menemukan sebuah buku diari milik Amy yang masih bisa ditelusuri. Nick pun juga menemukan bukti yang nampaknya itu bukti terakhir. Bukti itu disimpan di garasi rumah Margot adiknya. Nah, di sini akhirnya terkuak bahwa ternyata Amy tidak mati karena Amy sedang menjalankan rencana balas dendam untuk Nick. Dia sakit hati atas perselingkuhan Nick dengan siswinya Andy. Amy yang sangat sakit hati dibuat Nick menjalankan rencananya sangat matang. Dia ingin menyembunyikan dirinya, membuat Nick menderita, dihukum, dihakimi, dan disakiti mentalnya, psikis, bahkan kalau bisa fisiknya. Dia merancang semuanya dengan sempurna, memanipulasi semuanya, dan agar Nick benar-benar bersalah. Tapi di sini Amy tidak menyadari bahwa rencananya belum sempurna. Dan ternyata Nick seperti menyadari bahwa ini rencananya Amy untuk membuatnya menderita. Nick berusaha untuk mengungkap tentang apa rencana istrinya tersebut. Lantas sang adik memberikan saran untuk menyewa pengacara handal, Tanner Bolt, yang akan membantu Nick. Nick juga disuruh mencari dukungan dari mantan-mantannya Amy agar dia mau bersaksi nanti untuk Nick. Nick di sini menemui Tommy dan Tommy sedikit bercerita tentang dulu dia pernah dijebak atau dimanipulasi oleh Amy. Dia dituduh memperkosa Amy dan masuk penjara, membuat hidup Tommy hancur. Situasi makin memburuk. Satu Amerika menggosipinya, memperparah keadaannya. Di situ terlihat Amy sedang bersembunyi dan memantaunya. Nick terus berusaha mencoba memperbaiki keadaan. Pengacaranya merencanakan penggalangan simpatik untuk Nick, dengan Nick harus mengakui perselingkuhannya dengan siswinya Andy. Tapi Nick ragu dan takut, lalu Thunderbolt menyarankan untuk menemui Daisy, dan Daisy terlihat yang masih sangat mencintai Amy. Kembali scene memperlihatkan Amy yang sedang dirampok karena dia mengajak orang asing ke kamarnya. Lalu Amy tidak punya uang lagi. Setelah dirampok, dia minta bantuan kepada Daisy. Daisy membawanya ke villa terpencil dan juga dengan keamanan yang ketat. Scene memperlihatkan Nick yang sedang menghadiri reality show, tapi di sini keadaan makin memburuk untuk Nick dan Amy. Dengan pengakuan Andy terkait perselingkuhannya dengan Nick, akhirnya terbongkar ke publik. Tapi di situ tidak menyurutkan niat Nick untuk berbicara dengan penampilannya. Dia menggunakan jas dan juga jam dari Amy. Dia berbicara. Amy yang melihatnya lalu berubah pikiran. Dia ingin kabur dari Daisy yang terlalu posesif dan terobsesi padanya. Dengan merencanakan bahwa Daisy lah yang menculiknya, dia membunuh Daisy agar seolah-olah Amy melakukan perlawanan. Dia pun pulang dengan keadaan berlumuran darah. Kasus pun ditangani oleh FBI, padahal Nick yang siap membongkar kelicikan Amy. Di sini Amy sangat pandai berakting dan menarik simpatis publik untuk dirinya. Pada akhirnya Nick dan Amy kembali bersama, meski Nick sebenarnya tidak mau, bahkan berusaha untuk berpisah dari Amy. Tapi jeratnya Amy kepada Nick makin susah dan makin dalam. Selesai.
Ternyata sifat manipulatif bisa sangat berbahaya dan merugikan banyak orang yang ada. Ada yang sadar dan tidak sadar bahwa dirinya memanipulatif atau sedang dimanipulatif. Jadi take care and thank you for watching. See you next video. Don't forget to like, subscribe, and comment. Saya berharap kamu bahagia.